di sini kan, ada yang udah dapet jawabannya atau belum? Boleh di chat kalau udah ada jawabannya. Oke, kita sambil ngerjain aja kali ya. Oke, di sini yang diketahui itu panjang kertasnya itu 2 kali lipat lebarnya. Berarti yang pertama kita punya diketahui itu panjangnya 2 kali lebarnya. Nah, sedangkan kelilingnya itu 32. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang ya, kalau kayak gini ya. Nah, karena kita udah punya kelilingnya, berarti kita tinggal substitusikan panjang yang diketahui ini ke dalam kelilingnya, ke dalam rumus keliling. Nah, rumus keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang ditambah lebar gitu kan. Nah, sekarang kita di sini punya kelilingnya 32. Jadi di sini 2 dikali panjangnya adalah 2 kali lebar ditambah lebar. Nah, berarti di sini kita punya 32 sama dengan 2 dikali 3L. Nah, ini kita bisa bagi, ini jadi 16 sama dengan 3L, berarti kita punya L-nya itu 16 per 3. Ini lebarnya. Nah, sedangkan tadi panjangnya itu 2 kali lebarnya, berarti panjangnya itu 2 kali 16 per 3 atau 32 per 3. Berarti ukuran panjang dikali lebar itu 32 per 3 dikali 16 per 3. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman. Gampang banget ini soalnya. Nggak perlu mikir kebanyakan dan kepanjangan. Oke. Terus lanjut ke yang nomor 2. Nah, ini lumayan harus baca detail. Oke, kita baca dulu soalnya. Seorang seniman membuat sebuah desain baru untuk dinding dengan memotongkan bentuk-bentuk. Setiap tambahan titik hasil perpotongan menciptakan desain baru. Sebagai contoh, jika 2 bangun datar berpotongan di 1 titik, maka itu berarti 1 desain baru. Jika kedua bangun tersebut berpotongan pada 2 titik yang berbeda, maka itu adalah desain yang kedua. Jika kedua bangun tersebut berpotongan pada 3 titik yang berbeda, maka itu adalah desain yang ketiga, dan begitu seterusnya. Jika seniman tersebut bekerja dengan menggunakan 1 lingkaran dan 1 segitiga, berapakah jumlah maksimum desain berbeda yang dapat ia ciptakan? Nah, di sini sebenarnya nggak perlu mikir gimana sih pemodelannya gitu. Kita hanya perlu masuk ke dalam soalnya, terus logika kita yang jalan sih. Jadi ini nggak ada hitung-hitungan sama sekali, jadi hanya membaca, dan ini tuh sebenarnya termasuk ke penalaran atau logika sih. Ya coba teman-teman resapi dulu dan ditelaah soalnya. Kalau teman-teman udah jawabannya, boleh di-share di kolom komentar. Aku tunggu dulu ya buat teman-teman mikir sebentar. Diresapi dulu, karena ini lumayan sih butuh logika. 1 menit dari sekarang.
Udah ya waktunya buat mikir. Udah cukup. Coba kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini itu intinya adalah ketika dua bangun berpotongan pada satu titik, maka itu menciptakan desain baru. Intinya adalah yang ditanyakan perpotongan antar dua bangun itu. Nah, sedangkan bangun yang diminta itu satu lingkaran dan satu segitiga. Nah, kita coba beberapa kemungkinan yang ada kalau misalkan satu segitiga dan satu lingkaran itu berpotongan. Oke, bentar dulu ya. Entar dulu. Nah, kita misalin. Misal kita gambar segitiga di dalam lingkarannya. Ini lingkaran. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Terus ini segitiganya. Nah, terus bisa kalau ini lingkaran, terus dia perpotongannya kayak gini. Nah, kan kita nyari beberapa kemungkinan yang ada kan. Yang dicari adalah jumlah maksimumnya. Nah, bisa jadi kita punya ini lingkaran. Nah, segitiganya ini di luar. Nah, terus atau ini segitiga. Nah, lingkaran di dalamnya. Gini. Nah, terus ada lagi nggak kemungkinan yang terjadi? Jelek banget ya gambarnya, aku gambar ulang ya. Ini segitiga. Nah, ini lingkaran gimana ya? Ini kali ya. Set. Gitu lah ya intinya. Nah, kita punya 4 kemungkinan ini ya. Misal, ini kemungkinan yang pertama, ini segitiga dalam lingkaran. Kemungkinan yang kedua, segitiga sama lingkaran di tengah-tengah berpotongan. Terus yang ketiga, lingkaran dalam segitiga. Nah, yang terakhir ini, ketika segitiga dan lingkaran yang hampir sama besar itu ditempel gitu. Nah, yang ditanyakan ini kan jumlah maksimum gitu kan. Nah, dari sini kita cuman mencari yang paling banyak aja gitu kan. Kemungkinan yang paling banyak. Nah, ini kan cuma 3 ya. Ini kan perpotongannya ini, titik ini, terus ini, sama yang ini. Ini 1, 2, 3. Kalau di sini cuman 3 juga. 1, 2, 3. Yang ini kita karena lingkaran itu kan simetri lipatnya tuh terhingga ya. Jadi ini saking banyaknya kita nggak ngerti nih perpotongannya seberapa banyak, saking banyak itu karena kita hingga. Terus ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ditanyakan ini tuh jumlah maksimum, definite maksimum, maksudnya yang bisa dihitung. Tapi yang paling banyak, yang paling memungkinkan yang ini kan, gambar yang ini, makanya jumlah maksimum desain berbeda yang bisa dia ciptakan itu adalah sebanyak 6 desain gitu. Karena yang tanya itu maksimumnya tuh maksimum yang dapat dihitung gitu, bukan yang indefinite gitu, teman-teman. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Oke, udah ada ya. Lanjut aja nomor 3. Nomor 3. Oke, ini juga soal gampang. Di sini diketahui A, B, C, D, E bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dengan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, lebih besar dari E. Dan diketahui X itu 2A plus E per 2. Dengan Y itu sama dengan C. Maka manakah yang benar? Nah, karena di sini kita punya sesuatu yang udah diklaim, ini adalah A, B, C, D adalah bilangan bulat positif gitu ya. Jadi kita di sini punya kata kunci bulat positif. Udah gitu kurang dari 6. Jadi ini ada 5 bilangan bulat positif yang kurang dari 6
itu udah pasti kita bisa mengklaim A, B, C, D, E-nya itu berapa-berapa aja gitu kan. Karena ini kan kita kalau balik itu E kurang dari D kurang dari C kurang dari B kurang dari A. Otomatis karena ini kurang dari 6, maka di sini itu 5, di sini 4, ini 3, 2, ini 1. Gini. Nah, karena X itu A plus E per 2. X itu A plus E per 2. Itu berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. Itu kan 3. Sedangkan Y itu adalah C. C itu 3. Jadi hubungan antara X dan Y itu sama dengan gitu. Beda kalau misalkan di sini bilangan positif. Kita nggak dikasih tahu bulat atau enggaknya. Karena positif itu bisa jadi bilangan real gitu kan. Karena kalau bilangan real itu bisa di sini itu 5, di sini 4,5, di sini 4, C-nya 4, D-nya 2, E-nya 1, itu bisa kayak gitu. Tapi karena di sini udah diklaim bahwa dia adalah bilangan bulat positif, makanya kita bisa mengklaim dari A sampai E-nya itu adalah bilangan yang emang tetap udah bisa 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Beda kasus kalau misal cuma diketahui bilangan positif aja gitu teman-teman. Harus teliti lagi gitu. Kalau misal di sini bilangan positif aja tanpa bulat, mungkin bisa jadi hubungan antara X dan Y itu nggak ada kaitannya. Terus ada yang mau ditanya dulu atau enggak?